Alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur bisa diterima oleh Bapak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kami bersilaturahmi, meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem. Dan insya Allah besok pagi pukul 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya menarik begitu kan, malam ini Anies Baswedan dan tim 8 bakal temui SBY. Ini sudah tanda-tanda bahwa AHY menjadi cawapres dari Anies Baswedan begitu kan ya, kira-kira seperti itu. Atau muncul spekulasi Pak SBY menjadi wakil dari Presiden Anies Baswedan. Muncul spekulasi seperti itu begitu kan. Tapi banyak dari hal-hal seperti ini begitu kan ya, banyak masyarakat yang menginginkan bahwa wah ini ada pertemuan apa begitu kan. Ya AHY itu masih muda dan di satu sisi melihat bahwa perkembangan dan politik hari ini begitu ya, bahwa katanya ya itu sudah fix katanya begitu. Ada yang mengatakan seperti itu bahwa AHY itu menjadi wakil dari Anies Baswedan. Ini sangat luar biasa begitu kan. Sama-sama muda ya, punya wawasan yang tinggi begitu kan, gagasan yang baik begitu kan di situ begitu kan ya. Tetapi mari kita baca karena ini adalah politik begitu. Mari kita baca komentar-komentar netizen. Banyak sekali pro dan kontra seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen yang malam ini Anies Baswedan dan tim 8 bakal temui ya SBY begitu. Ada apa begitu kan? Ya sejelas di situ minta ya doa restu begitu ya. Tetap aja nggak ada yang milih katanya begitu. Kata siapa begitu kan? Benar-benar ya matang persiapan KPP ini ya. Orang lain masih mengira, tapi mereka sudah bicara langkah pemasangan ke depan ya, pemenangan ke depan. Berarti sudah melampaui pembahasan ya tentang siapa cawapres ya. Alhamdulillah kami mendukung Mas Anies Baswedan ya. Bahkan KPP lega di situ begitu. Allahu Akbar begitu ya. Bahkan di satu sisi melihat bahwa ini peran penting dari tim 8 itu sangat luar biasa begitu ya. Bahkan ya para buzzer ya dengan penyembah boneka ya mulai ketar-ketir begitu. Betul begitu kan. Mulai ketar-ketir. Wah, jangan-jangan ini AHY begitu kan. Yang sedangkan AHY masuk dari ya pusaran ya, atau masuk dari gimmick apa yang dilakukan oleh PDIP begitu kan. Jangan-jangan wah ini Nasdem ya atau apa Partai Demokrat kalau tidak dicegal wah ini gimana begitu kan. Bisa saja Anies Baswedan presiden kan, begitu logikanya begitu. Mantap, biar cebong kepanasan. Ya biar begitu kan. Biarkan mereka begitu kan ya. Kepanasan, gemetar begitu di situ begitu ya. Ya, padahal Pak Ganjar sudah sekarang kepada masyarakat sana sini jualan di media sosial. Sudah tidak begitu percaya sekarang begitu kan. Ya ibarat sekarang PDP sudah gemetar begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Para pendukung-pendukungnya begitu kan. Jangankan pendukungnya begitu. Kader-kadernya banyak yang mendukung Pak Prabowo di situ begitu. Karena sudah jelas begitu Pak Ganjar itu adalah gerbongnya kosong begitu kan. Bukan dari PDIP-nya, tapi Pak Ganjarnya sendiri di situ begitu. Ya, elektabilitas dan popularitas selalu dimainkan di lembaga-lembaga survei seperti itu begitu. Masyarakat sudah bosan dengan hal-hal seperti itu begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan, kalian nyadar nggak sih ya yang komen-komen buruk itu bisa saja orang-orangnya itu ya aja. Seperti live di aplikasi TikTok yang komen dia, balas juga dia. Ya begitulah cara mereka cari makan. Betul begitu kan. Bisa saja begitu kan. Ya ketika pollingnya Anies Baswedan tinggi ya, surveinya tinggi, terus kemudian ada tim 8 bertemu dengan SBY, komentar-komentarnya begitu kan ya, sadis di situ begitu ya. Seolah-olah memecah ya kritikan-kritikan dari netizen begitu kan. Dan bahkan gimmicknya dari Puan begitu ketika AHY masuk ya pusaran capres di situ ya, capres Pak Ganjar begitu kan. Wah banyak sekali ya seolah-olah mendukung dadakan begitu kepada Demokrat. Demokrat harus keluar gini itu gini itu. Tahu-taunya begitu ya, lembaga apa namanya koalisi perubahan santai-santai aja di situ begitu ya. Bahkan ya ini kasihan sebenarnya AHY ya mentang bocil dihembusin. Ini banyak sekali pro dan kontra itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya ya, Anies Baswedan bertemu dengan tim 8 ya, bersama dengan Pak SBY di situ begitu ya. Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan berencana menemui Presiden ke-6 Republik Indonesia ya, Bapak SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ya, adapun agenda ini dijadwalkan bakal berlangsung ya pada hari ya Jumat 25 Agustus 2023 pukul 19.30 WIB ya. Lokasi pertemuan direncanakan berlangsung di kediaman Pak SBY dan di Puri Cikeas Kabupaten Bogor, Jawa Barat ya. Sangat luar biasa pertemuan-pertemuan seperti itu begitu ya. Dalam pertemuan ini Anies Baswedan akan didampingi oleh tim 8, sedangkan Bapak SBY akan didampingi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ada apa begitu kan? Ini tanda-tanda bahwa SBY ya menjadi wakil dari Anies Baswedan. Sangat luar biasa, masih anak muda, energik di situ begitu kan ya. Punya masa banyak, mesin politiknya semakin tinggi di situ begitu. Bahkan pertemuan malam ini akan membahas mengenai strategi pemenangan Koalisi Perubahan menghadapi Pilpres di 2024. Ya, sebelumnya diberitakan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan isi pertemuan antara bakal calon Presiden Baca Pres Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kemarin ya di Malam Grand ya, Jakarta. Bahkan Willy tak ingin membeberkan siapa isi pertemuan tersebut, apakah membahas soal calon wakil presiden yang nantinya mendampinginya Anies Baswedan saat Pilpres di 2024. Namun dia menuturkan bahwa pertemuan itu hanyalah rapat rutin biasa ya, ada pertemuan-pertemuan begitu kan ya. Bagaimana dengan yang lain begitu? Seperti Pak Ganjar masih belum ada begitu kan, koalisinya masih goyah di situ begitu, apalagi Pak Prabowo begitu, masih belum jelas siapa wakilnya begitu. Ini adalah ya rapat rutin yang mengundang Bang Surya Paloh untuk memberikan laporan perkembangan koalisi dari semua pergerakan, kata Willy begitu ya. Kita sudah jelas di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi kemudian adanya pertemuan tersebut membuat ya Willy optimis akan memajukan yang disampaikan di kemajuan ya, ada kemajuan yang disampaikan oleh setiap partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Bahkan kami sangat optimis dengan laporan partai dan dari daerah untuk kemajuan pergerakan Koalisi Perubahan. Bahkan di satu sisi berdasarkan foto yang diterima oleh tim tvnews.com ya, di meja makan tersebut tidak hanya terdapat Anies Baswedan dan Surya Paloh, namun juga diikuti oleh politikus lain seperti Sudirman Said dan tim 8 ya koalisi termasuk Willy Aditya. Bahkan di satu sisi sementara Anies Baswedan memastikan pertemuan tersebut tidak membahas wacana duet Ganjar Pranowo dan dirinya ya, tidak ada diskusi khusus Ganjar Anies ya, kita hormati ya. Bahkan menghargai dan kita senang sekali bahwa kita bisa berdiskusi dan berdialog, kata dia saat di konferensi pers ya. Artinya kita punya rasa kepemilikan yang sama. Itu kami tangkap itu sebagai perasa ya, pesan bahwa kita semua bersama-sama, kita semua bersahabat apapun yang koalisi ya. Adapun koalisi dari 3 partai ini tetap utuh, bila ada yang mau bergabung boleh-boleh aja, tandasnya begitu. Ini kan sudah jelas begitu kan ya. Dari klarifikasi dari pertemuan itu begitu. Artinya apa? Artinya menunjukkan bahwa Anies Baswedan di situ begitu. Apakah benar dengan AHY? Saya kira lebih dekat dengan AHY dibandingkan dengan yang lain begitu kan. Di satu sisi elektabilitasnya AHY sangat luar biasa, di satu sisi AHY punya potensial dan gagasan-gagasan dari Partai Demokrat ya, terus ke mesin politiknya bisa menggerakkan sampai ke bawah begitu kan. Ini solidnya luar biasa di situ begitu. Maka ya ini kalau Anies Baswedan sudah berbicara pemenangan, sedangkan yang lain masih belum begitu kan. Seperti ya seperti ya PDIP, seperti Pak Prabowo masih belum jelas begitu kan, walaupun koalisinya sangat berat di situ begitu kan, tapi sampai hari ini masih belum ada begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.